Tolong jelasin hari ini bikin video klip yang gimana kayak relate banget sama kejadian yang sedang dialami. Akhirnya membawa orang-orang yang korban-korban dari salah satu pengacara dari artis itu sendiri. Gimana? Jadi hari ini kita buat video klip gue sama Dennis. Judulnya Tuti. Tuti tukang tipu. Tuti si tukang tipu. Dong, santai. Suka Lu kayak dendam pribadi ya. Suka bawa emosi gitu. Karena lagu ini menceritakan tentang seseorang yang suka flexing, suka pamer dengan barang-barang branded ternyata palsu. Tapi dia nipu orang dengan ngejual barang palsu. Oke, nah kalau ada kesamaan cerita atau tokoh dalam cerita ini Dengan oknum tersebut, ini hanya fiktif belaka. Karena ini hanya ini ada kreasi. Kreasi. Ini adalah karya anak bangsa dan isi lagunya juga bukan entertain doang, ada edukasi. Di dalamnya ada modus-modus penipuan yang bisa terjadi ya Kak ya. kalau ada yang tersinggung jangan tersinggung karena kan ini kalau ada kesamaan hanya ceritanya hanya fiktif belaka. Iya, tapi kalau ada yang tersinggung, ya Berarti tersinggung ngerasa. aja, berarti ngerasa. Berarti ngerasa. Iya, gitu. Orang kan suka kepedean Kak Era. Iya, gitu. tapi sebetulnya juga kita membuktikan lagu ini karena saya ingin membuktikan kalau saya juga bisa disebut bisa jadi artis juga karena kan saya selama ini kan dibilang katanya bukan artis jadi saya sedih. Emang lu tukang sulap kan? Iya, jadi anak saya tuh nanya, papa ini bohongin aku ya, katanya papa selama ini artis, ternyata bukan. Jadi anak saya mau somasi saya, anak saya mau kirim somasi, mau cari pengacara yang suka kirim somasi, jadi saya mau disomasi sama anak saya karena saya bohongin anak saya, sama keluarga saya. Gue juga bohongin gue. Iya, Dia makanya artis, untuk somasi lo. membuktikan ini, makanya gue buat lagu ini biar gue dibilang artis. Tapi artis itu sesungguhnya artinya apa sih Kak? Artis itu coba cari deh di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Ya semua orang yang Pekerja memiliki seni, karya, iya, pekerja pekerja seni. seni. Gak cuma pemain sinetron, ya, gak cuma pemain film, terus habis itu ya bikin Penyanyi ya? juga. Enggak. Oke, tak kalau gini-gini bikin gue pernah. Penyanyi kan udah lama kan? Penyanyi, gue kan pernah nyanyi, Iya. pernah main sulap, pernah main sinetron, pernah main Main apa? film. Kok pernah main film? Pernah, di Malaysia juga pernah. Cinta Rumah Karat yang sering di Australia. Masa sih? Lu masih jadi anak main di got, lu udah main film. Kok gitu udah gue bela-belain? Iya. Enggak, gue mau ngomong malu. Oh iya, oke. Ya, Terus gitu. ngomong sama seseorang. Oh, oke. Ya, terus gue juga ya punya acara TV, dapat Panasonic Award sampai 13, dapat SCTV Award, Inbox Award, semua banyak award itu mungkin belum cukup untuk dikatakan jadi artis. Jadi gue ingin berusaha lagi agar gue bisa selevel. Yang patut dipertanyakan profesinya tuh yang ngatain lu. Dia sebenarnya apa? Pengacara, wartawan, apa tukang salon? Komentarin kamu tuh. Nggak tahu. Kalau tukang salon kan ya komentarin kamu, pengacaranya ngomongin hukum. Tenang, sabar. Iya, tapi di Wikipedia itu kagak ada namanya Google dia tuh nama tuh pengacara nggak ada. Nggak ada di Wikipedia. Nggak ada. Kalau Masa sih Bang nggak? Hotman ada, Bang Farhat Di ada. Google ada nggak Google? Di Google ada, kata dia wartawan. Bukan pengacara. Bukan. Oh, mungkin Google-nya salah. Google-nya harusnya tulisnya dia tukang salon, komentarin kamu. Google-nya salah pasti. Nanti Google aja somasi lagi. Mungkin rekaman dari kapan, berapa lama? Ini rekaman prosesnya. bener-bener belum sampai seminggu yang lalu. Kita hari apa rekaman ya? 4 hari yang lalu ada? 4 hari lalu. 4 hari yang lalu, gue buat lagu juga cuma 1,5 hari. Ngajarin dia juga setengah mati. Lo harus lihat proses rekamannya. Emosi gue. Kayak gitu, lagu suara gue Enggak, tinggi. tapi akhirnya lo pertama kali lu nyanyi kan? Iya. Karena lagu lo yang pertama kedua kan lo gak nyanyi kan? Nyanyi. Lalu cuma suara lo diedit doang kan? Nyanyi. Di autotune. Gue nggak pakai autotune. Ini beneran nyanyi lo dia. Nggak nyanyi, gue pakai nafas dalam Dan diafragma. tahu nggak vokal direkturnya siapa? Bowo Soulmate, vokal direkturnya Raisa, Afgan, siapa lagi kemarin? Masih. Bukan. Dia tuh program si Rizky Febian juga nanganin dia loh. Saya udah sempet nanya sama vokal direktur ya bagus mana suara saya sama dia. Ya sama-sama bagus, cuma beda arah katanya. Beda arah. Dan gua harap Bowo abis ini nggak pensiun ya jadi vokal direktur. Berarti bisa Yang dibilang bikin liriknya sendiri, liriknya itu sendiri gimana sih maksudnya? Bikin liriknya ya dari perasaan hati gua aja. Oh, curhat. Ya kan kalau gue lagi mimpi, terus gue ditipu sama orang, terus orangnya tiba-tiba sakit, terus pengacaranya tiba-tiba somasi, terus habis itu ngomel-ngomel, gue mimpi, akhirnya gue buat lagu gitu kan. Jadi ini bukan cerita curhatan, gue mimpi, gue cerita mimpi gue. Gue terzolimi banget ya, udah ditipu, disomasi. berarti the reason yang dia di apa namanya
ditipu berkali-kali juga ya bisa jadi salah satunya. Iyalah, jadi karena gue juga kan bukan sekali doang kena tipu, jadi ya gue ini pesannya kan bukan cuma satu orang doang kan, tapi secara in general ini adalah buat pesannya seluruh, ini ada edukasinya bahwa kita jangan gampang percaya sama flexing orang yang kita kelihatannya dia wah kaya, wah dia apa, akhirnya kita percaya buat berbisnis sama dia, ternyata belum tentu dia tuh kaya beneran. Ternyata sekarang lagi model banyak orang yang sok tampil kaya, kan udah kejadian kan? Iya. Sebelumnya di kasus binary option, ya kan orang tertipu ternyata dia main trading ternyata dia dibohongin. Bodoh, itu duitnya nggak balik. Dan ini juga kurang lebih sama, cuma bedanya Iya. bukan trading tapi jual beli barang. Jual beli mobil, jual beli tas palsu, gitu-gitu. Tapi pada dia sama. Dia sama. Mereka berusaha untuk tampil untuk flexing, Flexing. membuat seolah-olah tampil mereka tuh kaya apa sampai orang wow terlena gitu. Iya, padahal mobilnya pinjeman, terus sewaan, kayak gitu. Tapi emang bener sih, kalau lu nggak terlihat kaya, orang mana mau. Benar. Iya bener. Jadi ini pelajaran buat semua, hati-hati. Hati-hati. Dan jangan gampang terpercaya sama barang murah. Betul. Kalau kita ada lihat barang murah di bawah harga pasar, Hmm. 99% itu ditipu. Tapi ada juga yang Kecuali bego. itu promo. Iya, Lagi bego. produk gede yang lagi promosi gitu ya bedanya. Nah, terus udah gitu Iya. jangan gampang kasihan sama orang. Yang terjadi kan waktu itu kan kemarin ada yang kasihan tuh. Gue. Iya lu, kasihan. Nah, tapi gue juga bilang sekarang coba dong Uya Denis pakai hati, jangan dilaporin polisi. Pertanyaan gue adalah, apakah waktu dia menipu korban-korbannya dia pakai hati? Orang dia lagi sakitnya dia nipu, lu sampai maafin dia, awas gue kata-katain lo. Gue juga jadi nyokap gue buat maafin orang. Ya nggak boleh, lu maafin, tapi hukum berjalan. Kalau lu maafin dia, berarti lu memberikan dia kesempatan untuk nipu lagi dengan adanya korban-korban baru. Ya dimaafin. Ya maafin, tapi tetap jalan. Iya. Iya gitu. Santai dong, jangan buat sama gue dong. Iya bisa, Masih 2 sebel. tahun. Maksudnya mungkin bintang tamu ini, model video klip sendiri menggandeng siapa aja di video klip? Model video klipnya ada Asprinya Bang Hotman Paris, Aspri ke-15. Ya, Aspri Bang Hotman Paris 15 dari Bandung. Nah dia lo langsung bilang, Kak, kau ya modelnya yang kayak dia dong, kayak tokonya gitu, kayak toko penipunya gitu kan. oknum. Tapi gue bilang jangan, kita harus justru kan untuk video klip ini kita harus tampil yang cari yang enak dilihat juga. Iya, tadi gue mau pakai gemblong. Siapa lagi maksudnya mungkin selain masuk? Ada toko, ada cerita toko lawyer gitu kan, lawyer LOYR. Terus abis itu ada juga Tadinya saya mau pakai gemblong mengajikasi sama dia. dia mengejem deh. Ada Dr. Richard Lee juga, jadi cameo juga. Ada Sony Wow gitu kan. Dan ada beberapa korbannya juga ikutan di sini jadi tampil di sini. Korban asli loh. Korban asli ya, korban Bukan asli. model. Iya. Korban asli. Bukan Jadi model. Dr. Yeni itu korban asli. Tapi menggarap ini sendiri mungkin ada efeknya, ada biar dilihat dari orang-orang yang pernah melakukan ini ya, khususnya dirimu kan yang korban juga Iya. ya, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya ini relate banget sama kehidupan yang Iya. lo rasakan, gimana mas? Jadi gini, sebetulnya sih kalau dibilang tujuannya untuk edukasi ya, tapi untuk pertama kalau awalnya ya kita ya buat senang-senang aja. Dalam arti kita gini, kita udah dibikin kesel, ditipu, dizolimin, disomasi, dimaki-maki. Ya gue daripada kita bawa kesel ya kan, gue Iya. jadi bete. Mendingan kita senang-senang dengan buat lagu kita ketawa-ketawa. Iya, dan itu dihina-hina. Sebagai korban, menurut gue di pengacara nggak pantas ngehina-hina Kauya gitu. Harusnya dia sebagai pengacara yang benar, dia harusnya menjembatani korban dong, bukan somasi lu hina rambut lu gitu. Kan ya kan daripada gue kesel, gue buat lagu. Iya. Walaupun lagunya akhirnya bikin orang ketawa, itu bukan maksud gue. Emang Dia kita kan seniman. Iya. Dia seniman. Maksudnya kalau ternyata lagu ini tuh kena di orang tersebut, ada nanti seandainya balik lagi kena somasi lagi. Ini, lagu gua kasih ini tahu. Gimana maksudnya? gue tidak membalas hinaan terhadap gue dengan hinaan lagi. Gue balas dengan lagu, dan di dunia hip hop di Amerika ini namanya diss track, lagu buat ngediss orang. Dan di luar negeri nggak usah gitu, pejabat presiden juga ada di diss sama lagu, dan orang nggak boleh tersinggung. Bener nggak? Benar. Sesama penyanyi rap ini mereka saling ngediss, dan mereka nggak boleh marah. Cara ngebalasnya adalah harus kreatif, balas lagi dengan lagu ngediss. Mampu nggak lo buat lagu buat ngebalas kita? Buat lagu, jangan pakai koar-koar. Dia emang nggak bakal rokok, apa Preston aja. Jangan, ya nggak apa-apa, itu juga mungkin karya kali ya. Oh, Preston tuh karya dia. Pakai lagu doang, Iya. keren. Iya. Ini itu jadi berkah tersendiri nggak sih buat lo? Sedangkan lo kan yang menjerumuskan Mas Uya. Menjerumuskan gimana? Iya, Menjerumuskan. lo kenalin gua. Lu dibayar ya sama Uya ya? Menjerumuskan.
Masukin jurang Gua kali nggak ya. menjerumuskan. Tapi Jadi berkah kan hari ini. berkah sih biasa aja sih ya, bukan nggak berkah amat ya. Cuma gue senang, gue punya kesenangan sendiri. Kali ini gue jadi pembela kebenaran dan keadilan. Jadi gue bisa membantu orang-orang yang korban yang tadinya nggak berani speak up jadi berani. Lo udah balik duit lo ditipu balik, lo dapet Iya, adsense, gue tetap mau dapet konten. balik, tapi gue masih kawan, dia tetap gue belain dulu. Dia mau balik juga gue tetap keluar. Nah, Mas Surya sendiri gimana dengan uang sudah balik belum sih? Katanya sudah balik sedikit ya. Gua Tapi intinya tidak mau ini lagi. adalah, gue luruskan ini bukan pinjam meminjam uang, gue tidak pernah meminjamkan uang terhadap MZ. Tidak pernah gue ngutangin dia dari awal. Ini adalah jual beli. Mereka dia ngelawarin gue beli jual mobil, 2 mobil. Udah ada perjanjian jual belinya Sampai nangis-nangis. dan Ceritain. tidak ada mobilnya, ternyata mobil orang. Dan kalau dia ngebalikin duit ke gue tanpa, itu bukan permintaan gue. Gue nggak pernah minta dicicil, gue nggak pernah minta untuk dikredit, dan itu tanpa sepengetahuan gue. Dia mintanya sampai nangis-nangis, kesepian di rumah sakit, dia kasihan. Terus kasihan gak lo? Kasihan loh gue. Oh kasihan. Jadi intinya gue tidak pernah meminta untuk dicicil, intinya itu. Maksudnya minta semua dikembalikan. Iya loh, gue kan? minta balikin 100, walaupun dia menawarkan akan balik 110 juta, mau dilebihin, gue bilang gue gak mau. Ya Gue iyalah. bukan cari untung, iya kan? Mobilnya fiktif. Gimana? Cukup Apa yang balikin, kasihan? tenang santai. Gue cukup balikin cepet. Kalau dia katanya udah cicil segala macam, ya gue nggak merasa minta. Dan gue uangnya sampai sekarang belum gue pakai kok. Kalau emang ada di rekening gue. Nah, Dan itu sudah dikembalikan belum sih Mas Surya? Apa namanya? Duitnya 100 juta itu sudah dikembalikan belum? belum sama belum, sekali. belum, belum, Gini belum, deh, belum balik. pengacaranya aja tuh kagak tahu kasusnya apa. Dia bilang pinjam meminjam, jelas-jelas kasusnya jual beli mobil. Emang tuh pengacara tuh memang saking nggak punya kliennya, klien tukang tipu aja diambil sama dia. Banyak apanya, dia nggak pernah masuk ruang sidang, tiap hari preskon. Ngomongin kita, udah preskon isinya curhat semua. Saya pernah lihat tuh di berita, katanya ada yang mau kambing lah. Kayak mana? Maksudnya mungkin Ada. apakah ingin menjenguk ke sana kah, pengen lihat langsung? Pengen banget, pengen banget. Gue gak pengen. Gue pengen lihat mata dan kepala sendiri. Soalnya kalau pakai Kebenaran mata dia kepala sakit orang, atau enggaknya gitu ya? ya iya, soalnya udah berapa kali dibohongin surat bukti transfer palsu dilakukan secara sadar. Mana bisa sih orang nggak sadar bikin bukti transfer palsu RTGS berkali-kali? Bukan ke saya doang, bikin surat perjanjian. Emang bisa orang OJGJ bikin surat perjanjian jual Ya, beli? cacat secara hukum. Bisa nggak? Iya lah. Orang nggak lagi gangguan mental juga nggak bisa menandatangani surat perjanjian kontrak apapun. Iya. Bikin perusahaan pasti nggak bisa. Maaf. Menjual perusahaannya juga pasti nggak bisa kalau emang gangguan ya. Iya. Terus orang gangguan mental juga nggak mungkin memberikan surat kuasa pada pengacara untuk mengurus Somasi. urusan hukum, bener ya? Iya, apalagi Bener dia, ya? iya. Iya. Ditambah dengan tuh pengacara juga somasi gue nggak ada isinya. Nah, tadi Mas Surya bilang nggak pengen ketemu, kenapa? Gue nggak pernah ketemu, ngapain gue ketemu? Karena ibaratnya gue doakan semoga cepat sembuh, gue doakan semoga dia tidak sakit. Tapi intinya gini, semua orang bisa dirawat di rumah sakit, betul nggak? Nah. Lo masuk ke rumah sakit datang nih, gue nggak enak badan nih, aduh gue tolong dirawat. Lo bayar, lo punya duit, lo bisa dirawat. Belum tentu lo sakit. Dan lo bilang depresi, stres, gue masuk rumah sakit, pengen dong dirawat, diobservasi. Siapa Bisa. sih yang nggak stres? Siapa sih yang nggak depresi? Semua orang banyak punya tingkat sekarang. stres yang berbeda-beda. Semua orang punya masalah rumah tangga kok, segala macam. Kalau misalnya nggak ada apa Ini. segala macam. Tapi orang tidak bisa melakukan self diagnosis, dalam arti kata tidak bisa mendiagnosa pribadinya bahwa gua bipolar lah, gua gangguan. Karena Marchanda pun udah ngomong. Tadi hari ini gua upload di YouTube gua bahwa tidak orang, dan untuk menentukan expert atau expertise untuk menentukan bahwa seorang ini bipolar atau tidak, itu tidak hanya butuh waktu sekali ketemu, tapi harus berkali-kali ketemu, bahkan bisa bertahun-tahun baru bisa ditentukan. Gue udah konsul sama psikiater juga kemarin kan katanya Betul. coma, dan yang dia bisa tunjukkan kan selama ini kan surat rawat inap saja. Kalau misalkan emang benar dia terbukti apa yang pengacaranya ngomong itu benar, mana surat hasil diagnosisnya? Dan satu hal Iya, lagi, pengacara ini kan kuat bisa. kalaupun misalnya seseorang itu dengan bipolar, tapi bukan berarti bipolar itu adalah sebuah kebenaran buat dia membohongi atau menipu orang. Nggak bisa. Karena orang itu dikatakan bipolar itu, udah nanya sama expert juga, bahwa saat dia mengalami gejala, tapi dalam hidupnya mayoritas 90% adalah dalam fase normal. Jadi gue udah ngomong dengan beberapa orang dengan bipolar dan juga bipolar care Indonesia, bahwa orang itu dikatakan dengan bipolar, di bipolar bukan setiap hari, tapi saat dia dengan gangguan, begitu pula saat dia diperiksa, diagnosis juga harus dengan saat dia mengalami gejala. Tapi saat fase normal itu kan hidupnya ada fase normal. Ya itu ya. Ya, dan dia bukan itu dengan sadar kok, nggak mungkin sadar, terstruktur, dan ingat ya, berkali-kali, bukan sekali, bukan kita doang korbannya, dan kayaknya nggak sendiri deh dia. Nah, tapi kan yang lucunya ini pengacara. Pancing dengan dia, kalau gue no comment, dalam mereka cuma pesan gue adalah
Kalau gue punya anak, nanti misalnya jadi pengacara, gue berharap anak gue saat dia ngomong sama orang atau ditanya sama orang soal kasus hukumnya, tidak keluar dari konteks hukumnya. Saya minta anak saya apapun profesinya, mau jadi dokter, pengacara, atau polisi, atau apapun, saat dia ditanya sesuai dengan bidang profesinya, jangan keluar konteks. Nanti jadi badutan atau lucu-lucuan atau bulian masyarakat. Saya nggak mau anak saya jadi babi. Tapi semua yang dia ngomong dari mulutnya sih bikin malu dirinya sendiri sih. Kalau saya nggak ngomong dia, Iya, saya ngomong gue. kasih nasihatin anak saya. Iya. Dia gue emang gini ya. Iya. Sekarang udah cuma berharap bahwa dia cepat diproses dengan hukum, diproses hukum. Saya berharap dia menyelesaikan tanggung jawabnya bukan hanya saya sama saya saja, tapi sama orang-orang lain, karena banyak orang-orang lain yang jadi korban. Itu aja, karena bukan hanya 1-2. Akhirnya saya ngelapor karena korbannya banyak orang yang diancam atau ditakut-takuti seperti saya, tapi mereka akhirnya mundur atau mereka merasa orang kecil. Kalau saya ibaratnya sekarang udah ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan dia sama. juga. Dan buat kepentingan dia juga, gue gak mau dia mati sebagai penipu. Walaupun dia nanti ujungnya akan meninggal, kan semua orang pasti hidup Pasti. mati kak. Sebelum meninggal gue saranin bikin surat wasiat dulu, ginjal lu donor mana, otak donor mana. Iya. Bener kan, jadi kalau misalkan Enggak, maksudnya gue gak bilang dia. Oh, iya. Jadi kalau misalkan dia hidupnya tidak berfaedah, jadi ya matinya bisa berfaedah gitu kan. Kalau kan bisa aja dijual. Dia kan buat bayarin kontrak. Maksudnya sebegitu ikhlasnya Mas Surya menunggu gitu ya, dalam arti uang 100 juta itu kan tidak sedikit ya gitu. Iya, iya. Tapi Mas Surya Banyak begitu ikhlas dan menunggu untuk ada itikat baik dari mereka. Dari awal saya nunggu itikat baik dari dia, saya udah bilang waktu awal-awal, lo bayar, lo selesaikan penipuan ini, gua nggak akan panjangin ini. Tapi akhirnya kan malah ngulur-ngulur waktu dan gua akhirnya dibentak-bentak, gua diancam. Ya udah itu beda, jadi beda. Jadi dia kayak songong gitu ya. Gue udah baik-baik, gue udah sopan, jadi gue disongongin ya, ego gue akhirnya keluar. Bukan ego juga sih, emang dia macam-macam parah, dia macam-macam dikata-katain. Tapi ya tapi jadi ada hikmahnya juga nggak sih, ketipu tapi jadi tambah karya lagi. Iya, hikmahnya nih, hikmah yang pertama adalah bukan karyanya, bukan kontennya, tapi hikmahnya adalah semua orang bermunculan tiba-tiba menipu dia, bermunculan punya keberanian buat speak up. Dan ada orang-orang lain ternyata bukan hanya orang yang punya duit, ada orang-orang yang kecil duitnya pas-pasan juga kena. Sampai gak ada rumah, gak ada motor, gak ada handphone, tetap aja mau dimakan duitnya. Jadi menurut gue emang dia harus dikasih efek jerak untuk kebagusan dirinya sendiri. Dan hikmahnya mereka yang tadi ketakutan, mereka punya keberanian. Pertama. Kedua adalah ini jadi semua orang tahu bahwa ini bukan hanya modus penipuannya doang, bahwa sekarang penipuan lagi marak. Jadi semua orang tahu dan tidak terjebak dalam modus-modus seperti ini. Iya. Jadi orang tahu oh, ternyata begini penipuan. Jadi berguna loh buat masyarakat banyak. Iya, edukasi. Lihat ya Dennis nih ya. Edukasi. Tuh dua gampang. Dennis tuh setuju nggak kalau tahun lalu dia adalah public enemy? Iya. 90% orang nggak suka sama dia, benar. Iya. Apalagi waktu ribut sama saya. Semua yang dilakukan dia tuh Salah. salah. Tapi dalam kasus ini, dia sekarang justru jadi kayak pembela kebenaran gitu kan. Emang gue pembela kebenaran dan keadilan di sosmed, Tapi di jalan jangan terlalu raya. frontal, pelan-pelan. Nggak bisa. Oke, Kalau iya, iya, frontal, iya. takutnya orang-orang Iya, tuh iya. nggak tahu, nggak ngerti gitu. Ini nggak bisa bilangin ya kan. Maksud saya. Makanya gue nggak mau ribut sama dia lagi. Iya kan? Emang benar, orang nggak ngerti. Ya, tapi intinya kan adalah dia bisa buktikan bahwa dia dari public enemy sekarang public enemy pindah julukan gitu kan. Bukan ke yang perempuan terus gue public enemy sekarang. Yang laki. Iya. Anakku saya. Dan nambah karya gandeng Kak Denis sempet percayaan Kak Denis tuh bisa sih pap gitu ngajak Kak Denis buat nge-rap bareng gitu. Soalnya suara saya bagus banget. Emang bukan Mau suara saya. mau jujur nggak nih? Mau jujur nggak nih? Kasih tau nggak? Boleh Gue deh. nyanyi nih. Des, gue mau nyanyi, gue buat lagu nih gini-gini, gue buat gini. Terus bilang, ajak gue dong. Enggak, gue bilang gitu. Nanti gue buat lagu lain aja. Ajak gue nggak? Lo udah gue belain. Dia ancem gue. Kalau enggak, lo nanti gue kontenin lo. Akhirnya gue ngajak dong. Oh jadi gitu. Iya, tapi jujur kan. Tapi tantangan gue lo kan terkenal lo ngomongnya kan fals kan. Lo ngomongnya fals lo. Aduh, Iya, tapi pas ternyata pas gue nyanyi sampai gue datengin Bowo, si vokal direkturnya Raisa, Afgan dan lain-lain tuh gue datengin tuh. Tapi berhasil dia loh. Berhasil. Jadi yang kalau misalkan lu bilang suara gue fals, berarti kuping gue kurang mau dia kan. Selesai jam 4 pagi. Cuma untuk benerin suaranya doang. Dari jam berapa? Dari jam 4 sore selesai jam 4 pagi. 12 jam ya. 12 jam cuma buat benerin suaranya Kak ini. No. Bener. Dan lo bayangin dia kan nyanyi di part depan refren sama part 2 sebelum refren kan. Tadi itu gue mau barengin. Lo bayangin kalau semuanya dia itu seminggu nggak jadi. Tapi kita kan katanya mau bikin album. Tapi akhirnya lo lihat dong, dia pertama kali dalam hidupnya bisa nyanyi kan.
Lagu pertama kedua kan auto-tune. Otot enak aja. Iya, lu dari ngoceh lu bikinin lagu. Ya kan gue nggak ngomong sama Kalau orang. ini kan lu nyanyi beneran. Lu jahat tuh kan temen gue nggak boleh bocorin dong. Ini gua kasih. Bayarannya berapa sih Mas Uya? Dia justru lihat di referen bisa nyanyi suara 2 loh. Iya. Suara 2 loh. Walaupun setengah mati bawa gini. Tapi berhasil. Bayarannya berapa sih Mas Uya? Apa? Apa kasihan aja dia tipu-tipu nggak dibayar. Iyalah, ini gak dibayar lah. Ini sih gak dibayar lah. Harusnya berterima kasih ada gue jadi Iya, rame. iya benar. Ya kan? Saling support ya, teman-teman. Tapi justru benar loh. Ini lagu ini justru yang ditunggu adalah bukan hanya liriknya doang. Bagaimana Dennis bisa nyanyi dan itu tanpa autotune. Adalah dikit ada, cuman 90% nyanyi beneran. Kalau dulu kan 1% nyanyinya, 99% autotune. Sekarang 99% nyanyi dia. 1000% nonton dulu. Iya. Sekarang beneran nyanyi. Alasnya kalau saat kita dihina, kita balikin dengan lagu. Jadi bahwa kita pun bisa kreatif. Dan inilah yang justru pelajaran edukasinya adalah ya saat lo dilukai orang, kita bisa balas juga, tapi Dengan bisa karya. ya, balas dengan karya juga. Kalau gue sih balas dengan bacot. Iya, sama karya juga kan. Karya bacot. Bacot lo kan bisa jadi lagu. Bacot gue karya. Tapi kita udah sepakat kalau andai kata kita diganggu lagi sama yang satu lagi, gue bakal bikin lagu diss lagi. Itu ya Raja Sumasi. Aja sama apa? Cuman preskon doang. Siapa tuh bisa nyanyi? Mana bisa? Kita lihat aja. Dia itu pengacara kurang klien. Iya bener kan? Bisa nyanyi. Mana coba Google namanya? Ada nggak namanya dia jadi pengacara? Coba Mbak Wikipedia sekarang. Semua ada, kecuali dia. Dia nggak dianggap sama Google. Jadi, gue ngerti setiap orang pasti punya salah. Tapi manusia melakukan kesalahan harus bijaksana. Yang paling bijaksana, yang dewasa adalah saat orang tuh mengakui kesalahannya, tidak lari, tidak membela dirinya bahwa gue jadi benar, ya minta maaf. Ini beres harusnya kalau dari dulu gitu kan. Kalau dari dulu kayak gitu, Iya. tapi bukan dengan cara mengancam. Terus kayak gitu pengacara itu juga ngomongnya sangat kotor sekali ya, sampai dia tutup kolom komentar. Kalian bisa lihat IG-nya pengacara dia tutup kolom komentar sekarang. Oke, dan satu hal lagi sih, kita lihat deh. Dulu si M ini kan bermasalah dengan orang-orang juga. Tapi pada saat dia dipegang pengacara yang lain, lo lihat deh dulu. Kalem-kalem aja kan. Kalem-kalem aja. Semua korban bisa dikontrol. Terkedam. Nah sekarang kenapa justru sekarang orang-orang tuh berlomba-lomba melaporin? Nah itu jadi pertanyaan besar. Karena pengacaranya itu kalau misalkan preskon itu ngomongnya di luar konteks, bukan hukumnya yang ngomongin, tapi malah menghina korban. Tapi ingat ya, Contohnya, rambut lo, Ya. iya kan? Tapi ingat Apa ya? saat seseorang udah ngomong keluar konteks, artinya dia apa juga? Dia udah terdesak atau bisa ngomong apa lagi? Iya, dan menurut gue ngomong aja nggak ada isinya sama kayak somasinya. Dan saat orang udah emosi, makanya lo jangan terlalu emosi. Kalau orang emosi, orang akan kehilangan akal sehatnya. Akhirnya akan jadi blunder omongannya. Tukang tipu, tuti si tukang tipu. Bagus ya? Ya, banget lah. Bagus ya? Pamit banget. Bagus mana sama Kaisa?